sudah cukup sejahterakah kira-kira rakyat Tuban ini kira-kira di mata terutama yang perempuan ya? Iya. Ya itu tadi Mas, harapan saya, ayolah perempuan-perempuan ini meningkatkan kemampuan dirinya dan memberanikan diri untuk terjun di dunia politik. Untuk tampil lah paling tidak. Untuk tampil di dunia politik dan untuk nyalek Mas. Karena kalau keterwakilan perempuan di dalam legislatif itu tentunya nanti kebijakan-kebijakan yang akan diambil itu tidak representasi kepentingan perempuan. Kalau dominannya itu laki-laki, tentunya kebijakan yang akan diambil itu pasti dominan kepada kepentingan. Oh, ini berarti jadi alasan panjenengan meminta ayo perempuan kita segera berpolitik karena supaya itu. Kalau bisa jangan lagi 30% deh kuota perempuan. Berapa? Ayo 50%. Saya kasih nanti. Saya kayak gini jane DPR RI ya. Saya kayak gini jane DPR RI karena mengetahui ini. Berarti tapi kan ya sama saja nanti pihak laki-laki sama. Tujuh sampai kan begitu. Ya, menurut panjenengan. Oke, itu tentang kebijakan ya, bahwa ya nanti banyak kan kebijakannya ke lelaki dong kan begitu. Tapi selain itu katakanlah, selain bahwa ada kebijakan yang cenderung maskulin, yang cenderung maskulin begitu ya. Nah itu kenapa kok seberapa penting sebenarnya sih perempuan itu harus berpolitik begitu loh? Seberapa penting menurut panjenengan? Ya kalau umpamanya penting ya hanya menjaga kebijakan ya katakanlah ya bukan hanya itulah istilahnya. Kira-kira apa lagi gitu? Kenapa gitu? Nah padahal perempuan ini kan lebih kepada konco wingking kan sebenarnya. Betul. Kalau budaya kita. Nah kalau ini perempuan di depan ini kan berarti apa nggak terbalik kira-kira? Dengan budaya seperti apa menurut panjenengan itu? Ya, kalau menurut saya, kenapa tadi saya bilang bahwa perempuan harus aktif di dunia politik? Saya berharap memang perempuan ini ada pada porsi-porsi penting jabatan di politik, baik itu di legislatif, di yudikatif maupun di eksekutif. Kenapa demikian? Karena kalau dibilang kita mau menggeser posisi laki-laki, saya kira enggak ya, karena perempuan ini memang kodratnya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu ini sangat berbeda dengan apa yang dinamakan kepentingan laki-laki. Artinya bahwa perempuan ini wajib untuk meningkatkan kemampuan dirinya supaya dia memang karena memang perempuan kan punya hak yang sama ya Mas ya dengan laki-laki. Haknya itu sama. Bargaining position ini. Ya, bargaining positionnya sama. Jadi dengan dia meningkatkan kualitas diri tentunya kesetaraan gender yang diharapkan itu adalah kesetaraan dalam bentuk kualitas. Ini kan berarti jangan dianggap lagi bahwa perempuan itu lemah. Jangan dianggap lagi bahwa tadi disampaikan perempuan itu hanya konco wingking. Saya berharap tidak seperti itu ya, karena kan kita tetap punya aja hak yang sama. Tapi kan tetap aja konco. Ya, teman. Nah berarti kan emansipasi nih ya, emansipasi. Nah ini kan kalau di Indonesia sudah ada sejak eranya Kartini ya. Lah sebenarnya Amerika itu mengekor pada Indonesia sebenarnya. Kok bisa? Iya kan begini. Kalau Kartini jargonnya adalah tagline-nya habis gelap terbitlah terang. Amerika habis gelap terbitlah Trump. Oh, tapi kan sudah Biden sekarang sudah Biden. Iya. Makanya mereka itu mengekor pada kita sebenarnya. Oh, iya. Kartini sudah lama nih. Trump, ya. Amerika baru saja. Iya, ini menarik sekali nih ya. Kita berbicara tentang feminisme dan lain sebagainya. Mbak, kira-kira ketika jenengan dipilih itu berapa banyak suara perempuan di jenengan masuk? Lebih banyak laki-laki sih. Iya. Nah ini kira-kira unsur apa kira-kira? Kan ya? Karena kalau menurut jenengan, loh, kok malah laki-laki sih yang banyak? Ini kan dengan saya, kenapa kira-kira? Ataukah karena pemilih itu banyak laki-laki kira-kira? Ya. Ayo, kenapa ini? Apakah perempuan itu sebenarnya punya ego sendiri dengan perempuan? Tuh. Gimana ya? Menurut panjenengan? Tak dawake wae. Susah ini jawabnya karena saya nggak tahu kenapa pemilih saya banyak laki-laki yang jelas ya. Tapi tim saya juga banyak perempuannya Mas. Kalau perempuan ini lebih ahli untuk menggiring massa ini kayaknya. Oke. Oh ya betul. Makanya sedot. Ya diingat-ingat ya Dimas Diajeng dan netralis ya, hati-hati. Kalau ada tim sukses perempuan ya. Kira-kira menurut Mbak Tri Astuti tokoh perempuan siapa kira-kira yang jadi idola Mbak Tri? Itu kan atau nasional? Ya, pokoknya iya. Siapa idola? Idola saya Tokoh perempuan.
tunggu sponsor dulu. Oh. Enggak ada sponsor, enggak ada iklan, ini aja jahe di sini ya. Iya. Siapa kira-kira? Kalau di Tuban saya mengidolakan siapa ya? Nggak enak ini mau bilang. Enggak apa-apa bilang aja. Nanti yang ini kita undang dengan alasan jenengan idola. Iya kan? Saya suka melihat perempuan itu yang apa ya, punya wibawa sendiri, kemudian cerdas gitu kan, orangnya cerdas, visioner gitu. Kapten Marvel. Kapten Marvel kan perempuan. Saya boleh sebut nih ya? Boleh. Saya mengidolakan Bu Eni. Oh, begitu. Iya. Dan beliau sukses mendidik putranya. Selama 10 tahun apalagi 2 periode di sini. Saya sangat respect dengan perempuan yang seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, politik, keluarga dan lain sebagainya bisa terhandle semua ya. Begitu. Oke. Kalau nasional barangkali? Kalau nasional saya mengidolakan Ibu Gita Kartini aja. Karena dengan perjuangan beliau jadi emansipasi perempuan, saya bisa ada dalam posisi saat ini juga atas perjuangan beliau. R.A. Kartini. Ra Kartini. Iya. Sebenarnya masih ada Om. Saya mau tanya sebenarnya. Enggak apa-apa, masih 5 menit. Oh. Masih 5 menit. Tadi kan tentang apa namanya? Keterpilihan dan ini ya. Satu, kemarin kan ada isu itu ya, the power of emak-emak itu. Itu jenengan memandangnya seperti apa? Kenapa high kemudian hilang? Why? Ya, the power of emak-emak ini sebenarnya muncul pada saat Pilpres ya. Iya, kemarin kan di jenengan tuh itu. Iya. Itu kan di jenengan. Bang Sandi ini memang sukses membawa emak-emak. Emak-emak ini kadang-kadang lebih suka melihat figur seseorang itu dari sisi fisiknya. Nah, dengan sosok Bang Sandi ini kemarin memang mampu menyedot emak-emak yang luar biasa. Bang Sandinya ya, bukan Pak Prabowo. Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Tapi emak-emak ini kan lebih cenderung pada saat itu kan timnya dari Bang Sandi. Dan memang kemampuan emak-emak untuk menggiring massa yang saya bilang tadi itu memang luar biasa. Emak-emak ini kan punya militansi yang kuat, kemudian emak-emak ini juga pandai menjual. Kalau dibilang itu pandai menjual. Misalnya dengan ketokohan seseorang, Mas Rian misalnya ini, wah Mas Rian tuh begini. Ini perempuan lebih saya disindeni. Berarti kan ini sales marketingnya. Sales marketingnya bagus ya perempuan. Bakul jamu. Iya. Bakul jamu. Aku kalau begini tanya banget maksudnya piye. Berarti nanti nanti harus punya tim perempuan. Kalau mau nyalek perbanyak tim perempuan. Nyalon kepala desa boleh. Tim perempuan, iya. Ya itu memang asik ya. Sebenarnya sih ya tentang patriarki, feminisme itu memang layak ini sebenarnya. Mau kita tonjolin banget sebenarnya ke Mbak Triastuti ini. Tapi karena ya waktu yang harus memisahkan kita ini ya. Jadi Pak Produser sudah manti-manti, woi, gitu ya. Ya nanti bisa tandem ya Mbak ya. Bisa tandem ya bisa ya. Berikutnya, season berikutnya bisa. Karena saya juga pengen tahu kok milihnya partai ini kenapa gitu loh. Awalnya pasti karena militan itu. Iya, kalau kuota hanya 30% kan partai kan juga banyak, pasti juga banyak yang meminta lah istilahnya untuk di situ. Tapi kok mak bedunduk ke sini ya itu kan ya. Atau barangkali garis ideologi itu kan. Next time ya. Biar ada keberlanjutan. Ya, atau di syuting sendiri nanti. Enggak, ini barangkali pesen untuk perempuan ya. Di Tuban, terutama sekali di Tuban gitu. Jangan pernah memilih kepada siapa kita berbuat baik, dan jadikan diri kamu alasan orang lain untuk tetap selalu tersenyum. Mantap. Gak ngira aku. Serius gak ngira aku ada kayak gini. Sampai tonggone orang ngerti. Iya. Kayaknya dulu mainnya sama saya. Dibongkar ini. Iya. Baik, Dimas diajak dan netralis. Iku mau kok yonong. Ya itu kita bicara sangat asik sekali pada session atau di episode yang ke-21 ini. Karena feminisme kita bahas dan jangan lupa khusus untuk di Ajeng tadi jangan pernah
apa? Memilih kepada siapa kita berbaik dan jadikan dirimu alasan orang lain untuk selalu tersenyum. Nah, itu diingat-ingat, dan jangan lupa untuk selalu stay tune di Facebook Cedik Geni, YouTube-nya juga dilihat, IG-nya juga dilihat di cedik.geni ya. Nah, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tentu saja kita akan berbincang-bincang yang hal-hal yang menarik, kita kupas, kita tebas dan lain sebagainya. Tetap ada di Cedik Geni, Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.